warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita mau ngobrol sedikit tentang literasi. Literasi dalam persepsi dua generasi. Ya. Karena di sebelah saya ini mewakili generasi tahun 2000, lahir tahun 2000-an. Kalau saya lahir tahun 70-an gitu ya. Jadi kelihatan satu milenial, yang satu kolonial. Oke, ngobrol tentang literasi. Literasi itu kan istilahnya sangat luas sekali ya. Kita sering mendengar kata literasi kesehatan, literasi membaca, literasi informasi, segala macam. Intinya literasi apa sih ya? Kalau menurut Adila apa? Kalau misalnya secara general itu kita selalu dijelaskan bahwa literasi itu bagaimana cara membaca dan menulis gitu kan, kegiatan membaca dan menulis. Baca, nulis, hitung. Nah iya, membaca, menulis dan hitung. Tapi sebenarnya itu literasi itu satu tahap di atas kegiatan tersebut, di mana di saat kita membaca, di saat kita menulis, maupun di saat kita menghitung, kita memahami apa yang kita lakukan, apa yang kita baca, apa yang kita tulis, apa yang kita hitung. Jadi di mana literasi itu mengajarkan kita untuk proses berpikir lebih lanjut, lebih pemahaman yang lebih dalam mengenai apapun yang sedang kita lakukan, seperti itu. Keren ya. Jadi kayak gitu, benar setuju kayak gitu. Tapi problemnya ternyata jangankan untuk sampai ke literasi bermakna, ya memahami benefitnya apa, kemudian mengambil intisarinya. Membaca itu sendiri butuh effort buat masyarakat kebanyakan. Betul. Effortnya karena apa? Karena memang nggak semua merasa penting sekali membaca. Ya, membaca, apalagi ke taraf menulis ya. Kecuali sekarang menulis WhatsApp atau menulis status di Facebook. Ya, kayak begitu. Sehingga lemah bisa dibilang literasi pada bangsa ini. Padahal secara sejarah literasi kita sangat kuat kalau kita melihat produk yang dihasilkan atau karya-karya yang dihasilkan generasi terdahulu kita ya, yang karyanya bisa kita lihat sampai sekarang, itu membuktikan bahwa Indonesia itu dilahirkan oleh the founding fathers ya, yang luar biasa perhatiannya terhadap literasi, menulis, membaca, karyanya sampai sekarang kita bisa nikmatin dan spiritnya kita bisa dapet. Salah satu contohnya kan waktu zaman penjajahan itu kita diketahui bahwa merdeka itu melalui surat kabar, di mana saat itu kalau penulisnya tidak menuliskan surat tersebut secara tersurat dan tersirat dengan baik, kemungkinan besar surat itu tidak akan beredar di masyarakat kayak gitu kan. Jadi informasi tentang Indonesia sudah merdeka. Dan bagusnya lagi surat itu kan tidak dituliskan dengan gamblang, tapi masyarakat Indonesia memahami makna tersebut, walaupun tidak semua lapisan masyarakat memahaminya. Setidaknya saat salah satu lapisan masyarakat memahaminya, mereka bisa menyebarkan informasi tersebut gitu. Jadi benar kata Bu Indra tadi bahwa sebenarnya sastrawan, sejarawan Indonesia tuh keren-keren sekali gitu. Iya. Nah, sekarang persoalannya adalah kita sedang menghadapi fase di mana ujian kita bersama adalah Indonesia dalam posisi yang nggak mau pakai kata terpuruk ya, tapi sedang berada di bawah ujiannya untuk bisa memompa. Itu lagi butuh semangat yang luar biasa. Kira-kira penting nggak akhirnya kita membaca lagi untuk bisa mengambil inspirasi supaya kita bisa lebih semangat, adrenalin semua elemen bangsa Indonesia untuk mau tuh bersatu, kemudian ayo melakukan kerja-kerja produktif ya. Nah, caranya itu kan nggak mudah gitu ya. Tapi dengan kemudian kita mau membaca, kita mau menulis dan menyebarkan energi ya, informasi energi positif itu, mudah-mudahan semua tergerak jadi lebih sadar. Betul. Ya, memulai dari hal yang sederhana saja, membaca itu sederhana banget kayak gitu. Nah, teman-teman, di tangan saya
Sebenarnya kalau ke perpustakaan buku-bukunya lebih banyak lagi. Ini ada karya-karya dari hasil penulis perempuan yang ada di Kota Depok. Ya. Saya melihat perempuan-perempuan atau ibu-ibu atau sahabat yang luar biasa karena dia mau menuliskan jejak langkahnya ya yang dia lakukan dalam sebuah buku, dan bukunya ini bisa dinikmati kita baca dan kemudian menginspirasi kita. Karena kan juga buku ini membuat kita lebih bertambah wawasan lah. Semua orang pasti tahu buku itu jendelanya wawasan gitu kan. Dan selain itu juga mungkin memang kita tidak mengalami suatu permasalahan yang ada dalam buku tersebut, tetapi ada kemungkinan di masa mendatang mungkin bukan kita tapi orang sekitar kita. Setidaknya dari buku ini kita kan kemungkinan besar sudah tahu kalau misalnya buku tentang ada orang inspirasi untuk menceritakan bagaimana dia melawan suatu penyakit. Dari situ kan kita tahu, ternyata kalau misalnya ada seseorang yang seperti ini, gejala ini, dia kemungkinan memiliki penyakit ini. Gimana sih proses penyembuhannya, apa yang harus dilakukan? Iya, hingga akhirnya dia bisa menulis buku, berarti dia sukses untuk melawan penyakitnya itu tersebut. Ada pelatihannya loh, namanya writing for healing, menulis untuk menyembuhkan. Jadi menyembuhkan diri kita ketika kita menangis, kita sedih, terus kita diem. Sebenarnya itu penyakit malah justru menghancurkan badannya. Tapi ketika dia ungkapkan, dia tulis dalam tulisan menjadi sebuah tulisan yang bisa dipublish mungkin ya, dicetak menjadi buku, dibaca banyak orang. Dia melepaskan beban dari diri dia, dianya juga healing, jadi lebih sehat ya. Dan ini karyanya dinikmati banyak orang. Keren ya. Dunia literasi itu luar biasa. Sangat luas dan sangat inspiratif sebenarnya. Sangat inspiratif ya. Kita nggak bisa lama-lama nih ngobrolnya karena harus pulang sebentar lagi. Udah waktunya pulang. Tapi kita akan ketemu, kita akan ngobrol lagi tentang literasi, tentang buku-buku. Bahkan mungkin kita akan bikin bedah buku. Dan kita mau ajak kawan-kawan semua, ayah, bunda, adik-adik, untuk mau berbagi ruang literasi dengan kita, membacakan buku, membedah buku yang sudah pernah dibaca, atau membuat tulisan yang bisa kita baca bersama, kita diskusikan bersama. Insya Allah ke depan kita atur ya sama-sama. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.